Ya, kita ingat betul kemarin pada saat dengar pendapat dengan DPR, Basarnas menyampaikan bagaimana kendala, kemudian hambatan ya dalam proses pencarian. Termasuk juga sempat dibahas soal keterbatasan alat. Tadi Anda sudah jawab dengan cukup lugas bagaimana kemudian sebenarnya kami bertarung bersama dengan cuaca pada saat proses pencarian. Tapi yang kemudian juga cukup menarik, bahkan digoreng begitu ya Pak ya, oleh netizen gitu ya, mengenai anggaran dari Basarnas, salah satu badan yang kemudian kita tahu betul pentingnya di Indonesia, karena kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi bahaya yang cukup tinggi di Indonesia. Anggaran, Pak Syafi'i, anggaran yang terbilang cukup kecil, bahkan DPR mendorong anggaran lebih tinggi diperbesar untuk Basarnas. Betulkah demikian? Kesulitan bahkan untuk ibaratnya untuk urusan internal, operasional, gaji karyawan. Anda sampaikan seperti itu. Ada yang bilang curhat katanya Pak Syafi'i. Ya, mungkin saya ingin sampaikan bahwa yang pertama rapat dengar pendapat dengan DPR RI ini kan sebenarnya atas dasar undangan, dan undangan itu sendiri memang kita diminta untuk menyampaikan tentang anggaran kan gitu. Sehingga kita sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kebutuhan terkait dengan misalkan tahun 2026 ini kan sedang berproses. Sehingga apa yang kita sampaikan sebenarnya rencana kebutuhan anggaran kan begitu. Kemudian juga kalau saya lihat bahwa atau saya ingin sampaikan bahwa keberadaan Basarnas ini kan sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya. Dan saya selaku Kepala Badan SAR Nasional sebenarnya merasa tidak ada masalah dengan apapun yang akan kita hadapi nanti. Yang saya bilang tadi bahwa Badan SAR Nasional selama ini pada saat melaksanakan operasi memang dibantu oleh berbagai macam potensi yang ada di Indonesia. Namun kalau kita memang bicara masalah internal terkait dengan organisasi atau kita ada di Badan SAR Nasional, tentunya sebenarnya ada hal-hal yang menjadi referensi pada saat kita mengajukan anggaran. Contoh misalkan seperti ini. Saya sampaikan bahwa Badan SAR Nasional ini saat ini sudah tergabung dalam organisasi internasional. Dalam penanganan bencana kita tergabung dalam INSARAG, dan kita mendapatkan sertifikat INASAR yang sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun. Standar internasional. Iya, dengan keanggotaan kita di INASAR inilah kita bisa berperan pada saat ada bencana di internasional. Tahun lalu kita ikut terlibat di Turki, kemudian tahun ini kita terlibat di Myanmar. Ini karena memang keberadaan kita, kompetensi yang kita miliki ini sudah diuji oleh lembaga PBB itu, dan kita masuk di level medium kan di situ. Nah, sertifikat yang kita dapat ini sebenarnya waktu update terakhir diuji itu tahun 2019, sehingga harusnya tahun 2024 ini kita harus diuji lagi. Nah, tapi banyak karena ujiannya ya Pak. Ya, tapi karena memang pandemi COVID, akhirnya dari INSARAG itu sendiri yang memberikan toleransi 2 tahun. Sehingga tahun 2026 ini kita sampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk diuji ini belum masuk dalam perencanaan. Sehingga kita wajar untuk kita sampaikan kan begitu. Begitu juga tentang misalkan keberadaan Badan SAR Nasional ini kan juga tidak semata-mata melaksanakan tugas untuk kepentingan internal. Tapi kita juga mendukung kementerian, lembaga yang terkait. Salah satunya adalah tugas Badan SAR Nasional ini menjamin standby SAR dalam transportasi yang tentunya transportasi ini menjadi domain dari Kementerian Perhubungan. Nah, kenapa kita terlibat? Karena kita setiap tahun diaudit oleh International Civil Aviation Organisasi. Dan dari audit ICAO ini mempersyaratkan
bahwa kita ada ketentuan-ketentuan itu standar internasional dan kita harus memenuhi itu. Oke. Begitu juga kita tergabung dalam organisasi internasional maritim organisasi. Tentunya kita juga harus mengacu kepada tuntutan yang ada di situ. Waduh. Dan itu yang sebenarnya yang kita jaga, bahwa kita sebagai kepanjangan dari pemerintah kepingin bahwa keberadaan kita di organisasi internasional ini tetap terjaga. Karena resikonya pada saat misalkan keanggotaan kita di Insarak ini tidak mampu kita pertahankan untuk mendapatkan sertifikat, kita akan istilahnya dilepas dari keanggotaan dan kita tidak bisa tampil pada saat ada bencana di internasional. Begitu pula sebaliknya. Kalau itu tidak, kadang-kadang katakanlah luar negeri pasti akan bisa membantu dimanapun negara itu yang mengalami bencana yang membutuhkan bantuan internasional. Nah, kita bisa melaksanakan tugas ke luar negeri itu kalau hanya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia itu sendiri. Jadi itu karena memang dipersyaratkan Menjaga seperti itu ya. itu. Jadi apa yang kita lakukan ini untuk mempertahankan. Tugasnya banyak ya Pak ternyata, artinya operasionalnya gede juga dong di Basarnas Pak. Kalau terkait dengan kebutuhan tentunya kita pasti akan secara berjenjang sudah kita sampaikan dan harapannya ini juga memang mendapatkan perhatian. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, pada saat operasi dilaksanakan, saat ini memang tidak pernah istilahnya kita tidak tergabung dengan potensi yang lain. Oke. Tapi yang kita ajukan tadi sebenarnya kita ingin memenuhi kriteria-kriteria atau tuntutan-tuntutan yang di organisasi Yang disyaratkan kepada internasional Basarnas itu ya. Oke, Iya. artinya jika kemudian DPR mendorong ada kenaikan anggaran, Iya, mungkin salah satunya pasti itu mungkin. termasuk juga begini Pak, ini yang kemudian harus kami tanyakan kepada Pak Syafi'i, mumpung kemudian hadir bersama kami di One on One. Kita tahu betul saat ini cuaca ekstrim, hujan yang cukup lebat dengan intensitas cukup tinggi di sejumlah daerah. Kita tahu betul kemarin salah satunya Jabodetabek dikepung banjir dengan kondisi yang saat ini mungkin juga belum begitu membaik. Masih banyak warga yang kemudian masih berada di posko-posko pengungsian. Seperti apa persiapan dari Basarnas untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang bahkan BMKG sampaikan kami masih harus tetap waspada hingga saat ini? Iya, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG, kita memiliki hubungan kerjasama yang erat, bahkan broadcast setiap saat yang dilakukan oleh BMKG itu disampaikan kepada kita. Dan kita pasti akan sebar sehingga itu menjadi alat dari kantor SAR di masing-masing wilayah. Terkait dengan bencana salah satunya adalah banjir. Sebenarnya banjir ini menjadi domainnya BNPB kalau itu di level nasional, tapi kalau sebenarnya di sektor-sektor itu menjadi BPBD. Nah, pada saat kondisi ini terjadi banjir yang sifatnya masih normal, Basarnas tergabung dalam koordinator BNPB. Tapi kalau misalkan ada kedaruratan yang membahayakan manusia, disitulah tugasnya Basarnas. Karena memang Basarnas itu tugas pokoknya penanganan kedaruratan yang membahayakan manusia. Jadi di situ sehingga pada saat kita mengantisipasi adanya bencana, baik itu di daerah atau misalkan di Gunung Leutobi ini juga sebenarnya kita tergabung menjadi satu dengan BNPB untuk saling bersinergi. Bersinergi dan juga tetap waspada dengan berbagai hal yang terjadi ya Pak ya. Itu. Luar biasa. Termasuk juga kami harus mengakomodir juga nih Pak, pertanyaan dari netizen yang juga terus mempertanyakan sebenarnya bagaimana, kalau kita boleh jumping sedikit ke topik awal kami begitu ya Pak ya, bagaimana sebenarnya kesimpulan yang mungkin bisa Bapak simpulkan terkait dengan proses evakuasi dari Juliana Marins, karena hingga saat ini kita masih belum mengetahui betul bagaimana kemudian kelanjutan dari klaim gitu ya dari pihak Brazil yang kemudian akan memberikan ancaman menggugat hal ini, dan juga kemudian Anda sudah jelaskan dengan berbagai hal yang tadi Anda sudah sampaikan. Singkat saja Pak, artinya kemudian apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan proses evakuasi Juliana Marins ini dengan berbagai polemik yang ada saat ini? Terakhir.
Saya ingin sampaikan bahwa dasar kita melaksanakan tugas adalah amanah undang-undang yang diturunkan menjadi PP, dan kita juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan, dan itu bahwa tugas pokok Basarnas ini diawali dari kita menerima informasi kedaruratan, kemudian dibentuk atau dibukalah operasi SMC, kemudian kita berakhir pada saat korban ini kita serah terimakan. Jadi saya sampaikan bahwa terkait dengan saudara Yuliana, warga negara Brasil yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia, akhir dari operasi pada saat korban kita serahkan ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Mataram. Sehingga proses berikutnya sebenarnya sudah bukan lagi kewenangan dari Badan SAR Nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tugas sudah selesai dan sudah sesuai prosedur. Dan itu menjadi bahan evaluasi untuk operasi-operasi ke depan. Baik, terima kasih banyak Marsikal Madia TNI Muhammad Syafi'i, Kepala Badan SAR Nasional sudah bergabung bersama kami di One on One, menjawab belak-belakan berbagai hal yang menjadi sorotan saat ini. Terima kasih banyak. Kami akan hadir untuk Anda minggu depan pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saya Maria Sekar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.